Nah, apa itu testing? Testing itu adalah suatu kegiatan yang disebut dengan debugging yang bertujuan untuk memeriksa suatu program atau aplikasi untuk mengetahui dari apa saja kerentanan dalam aplikasi tersebut. Bukan hanya untuk melihat, tapi di sini kita bertujuan untuk mengkoreksi dan menghilangkan bug atau kesalahan dalam kode tersebut. Sebenarnya mengapa sih testing itu harus dilakukan? Nah, yang dimana kita tahu suatu software yang berkualitas itu adalah software yang bebas dari error, dari bug secara objektif, tepat waktu dan dana, sesuai kebutuhan atau keinginan dan dapat dirawat atau di maintenance. Dengan melakukan testing kita dapat memberikan kepercayaan atau jaminan terhadap software dalam suatu tingkat tertentu. Indikator apa saja yang harus diperlukan dalam melakukan testing itu? Di sini bisa dilihat setidaknya ada tiga hal, yaitu yang pertama ada fungsionalitas, rekayasa, dan adaptabilitas. Dalam fungsionalitas sendiri ada kebenaran, reliabilitas, kegunaan, dan integritas. Dalam rekayasa ada efisiensi, testabilitas, dokumentasi, dan struktur. Dan yang terakhir ada adaptabilitas, yaitu fleksibilitas, repustabilitas, dan metodabilitas. Psikologi testing memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, developer bertugas membangun, tester bertugas menghancurkan. Developer menciptakan perangkat lunak agar berfungsi, sementara tester berperan sebagai penghancur, mencari kelemahannya. Yang kedua adalah tester harus membuktikan bahwa kode bisa gagal. Tester bukan hanya memastikan sistem berjalan, tetapi juga mencari kemungkinan kegagalan. Yang ketiga, jika tester hanya membuktikan bahwa kode berjalan, berarti tester gagal dalam tugasnya. Jika tester hanya mengecek apakah sistem berfungsi tanpa mencari batas kegagalannya, maka tester dianggap gagal dalam pekerjaannya. Yang keempat, tester harus memiliki pola pikir destruktif untuk menemukan bug. Pola pikir destruktif dalam testing berarti berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan bug, bukan sekedar merusak. Dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, testing yang komplit tidak mungkin. Testing secara menyeluruh tidak mungkin karena jumlah kombinasi test case yang sangat besar. 2. Testing pekerjaan kreatif dan sulit. Testing bukan hanya menjalankan tes, tetapi membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan pemahaman kebutuhan pengguna. 3. Testing untuk mencegah error. Tujuan utama testing adalah mencegah error sejak awal pengembangan. Yang keempat, testing berbasis resiko. Testing harus memprioritaskan bagian sistem yang beresiko tinggi. 5. Testing harus direncanakan. Testing memerlukan perencanaan melalui test plan dan test design agar sistematis, hemat waktu, dan memastikan semua aspek penting diuji. 6. Testing butuh kebebasan. Testing harus dilakukan oleh tim independen agar objektif dan tidak bias. Isu-isu seputar testing, yaitu yang pertama adalah sistem yang bagi, 2. Testing ditampilkan dengan gambaran yang menakutkan, 3. Batas waktu menjadi hambatan bagi testing, 4. Testing bukan organisasi dan ilmu, 5. Manajemen pendukung untuk testing kurang ideal, 6. Testing tidak ditampilkan sebagai suatu karir yang menjanjikan, dan 7. Teknologi baru ataupun lama menyulitkan situasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, seorang tester harus mempertimbangkan testabilitas sejak tahap awal, yaitu sejauh mana suatu sistem dapat diuji dengan mudah sehingga proses pengujian lebih efektif dan efisien. Salah satu aspek utama dalam testabilitas adalah operability atau keberfungsian. Jika suatu perangkat lunak dirancang dengan baik dan bekerja secara stabil, pengujian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Sebaliknya, jika terdapat banyak kesalahan atau bug, pengujian akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu penyebabnya dan memastikan kesalahan tersebut diperbaiki. Oleh karena itu, perangkat lunak yang minim kesalahan akan lebih efisien dalam proses pengujiannya. Kemudian terdapat observability atau kepengamatan, di mana sistem harus memungkinkan penguji untuk melihat bagaimana software bekerja secara langsung. Setiap output harus mencerminkan input, sehingga kesalahan dapat diidentifikasi dengan cepat. Selain itu, terdapat juga controllability atau keterkontrolan, di mana bahwa semakin besar kendali yang dimiliki penguji terhadap sistem, maka semakin mudah dan efektif proses pengujiannya. Kesederhanaan atau simplicity juga turut berperan dalam meningkatkan testabilitas. Software dengan fitur, struktur, dan kode yang lebih sederhana, maka akan mudah diuji dan dipelihara.
Selain itu juga terdapat stability yang sangat penting karena software yang sering berubah tanpa kendali membuat hasil pengujian menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perubahan harus terkendali dan dapat divalidasi. Yang terakhir adalah understandability atau kemudahan memahami sistem berpengaruh pada efektivitas pengujian. Dokumentasi teknis yang lengkap dan terorganisir memudahkan penguji dalam memahami desain serta keterkaitan antar komponen. Informasi yang jelas, mudah diakses, membantu tim dalam mengidentifikasi dan menangani kesalahan dengan lebih cepat. Tahapan untuk testing merupakan suatu komponen dari keseluruhan metodologi. Pada awalnya, testing merupakan salah satu subfase dari fase pengembangan atau development setelah fase coding. Sistem didesain, dibangun, dan kemudian dites lalu didebug sejalan dengan kemapanan testing secara praktis. Secara bertahap, kita berpendapat bahwa sudut pandang testing yang tepat adalah dengan menyediakan suatu siklus hidup testing secara lengkap, sebagaimana terlihat pada gambar. Macam atau tipe testing secara umum ada 3 macam, di mana bila kita sebutkan secara urut berdasarkan waktu penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unit testing. Testing penulisan kode-kode program dalam satuan sistem terkecil secara individual. Yang kedua, ada sistem testing. Proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Yang ketiga, ada acceptance testing. Testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Bug perangkat lunak adalah hasil atau kesalahan yang tidak diharapkan dalam perangkat lunak komputer. Bug ini dapat muncul sebagai perilaku yang tidak diinginkan, crash, dan output yang salah. Bug perangkat lunak adalah hasil atau kesalahan. Jenis device dalam software itu ada 5. Yang pertama ada kesalahan dalam antarmuka pengguna, yang kedua kesalahan dalam penanganan error, yang ketiga kesalahan perhitungan logika, keempat kesalahan dalam pengolahan data, dan yang terakhir adalah kesalahan dalam alur kontrol program. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati? Hal yang sama berlaku dalam dunia teknologi, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Jika kita tidak melakukan testing dengan cukup, bisa jadi kita menghadapi masalah yang besar di kemudian hari. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menyeimbangkan biaya testing agar tidak boros, tetapi juga tidak mengabaikan resiko error. Kita bayangkan sebuah aplikasi dibuat tanpa banyak testing. Awalnya tampak baik-baik saja, tapi setelah digunakan oleh banyak orang, tiba-tiba muncul sekali banyak error. Nah, pengguna mulai mengeluh. Peringkat aplikasi pun menurun dan tim developer harus buru-buru memperbaiki bug. Akibatnya, waktu dan biaya perbaikan jadi jauh lebih besar dibanding jika testing dilakukan sejak awal. Nah, mungkin dari kita ada yang berpikir, kalau begitu kita lakukan testing sebanyak-banyaknya saja. Sayangnya, testing yang berlebihan juga bisa memakan waktu dan biaya yang besar. Maka dari itu, yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Bagaimana sih caranya kita menyeimbangkan testing agar tidak terlalu sedikit atau tidak juga terlalu banyak? Ada beberapa cara. Yang pertama, fokus pada bagian yang paling penting. Tidak semua fitur perlu diuji secara mendalam. Prioritaskan fitur yang sering digunakan atau yang memiliki dampak besar jika terjadi error. Cara yang kedua, gunakan metode testing yang sesuai. Ada banyak jenis testing seperti unit testing untuk mengecek bagian kecil kode, lalu ada integration testing untuk memastikan berbagai bagian aplikasi bekerja bersama-sama, dan juga ada UI testing untuk mengecek tampilan aplikasi.
Pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek. Ketiga, tentukan anggaran secara proporsional. Nah, jangan terlalu hemat sampai mengabaikan testing, tapi juga jangan terlalu boros. Sesuaikan biaya testing dengan skala proyek dan risiko yang ada tentu saja. Lalu, mengapa testing perlu dibatasi? Menurut Feigenbaum 1991, biaya kualitas dalam perusahaan biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada pencegahan atau prevention. Pencegahan atau prevention sekitar 5-10% dari total biaya. Biaya ini digunakan untuk mencegah terjadinya defek sebelum terjadi, seperti pelatihan tim dan perencanaan testing yang baik. Nah, biaya yang kedua ada evaluasi atau appraisal sekitar 20-25% dari total biaya. Biaya ini digunakan untuk mengidentifikasi defek sebelum produk dirilis, seperti melalui berbagai metode testing. Untuk biaya yang ketiga adalah perbaikan atau failure cost. Nah, sekitar 65-75% dari total biaya. Bagian terbesar dari biaya ini digunakan untuk memperbaiki defek yang ditemukan setelah produk digunakan oleh pelanggan. Ini mencakup failure internal atau kesalahan yang ditemukan sebelum rilis, dan juga ada failure eksternal atau kesalahan yang ditemukan oleh pengguna. Makanya, kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, kita bisa menarik beberapa hal penting. Yang pertama, testing tentu saja adalah bagian yang sangat penting dalam pengembangan software. Tanpa testing yang memadai, resiko error tentu saja akan meningkat, yang bisa berdampak pada pengguna dan juga reputasi produk. Lalu, testing juga membantu meningkatkan kualitas software dan mengurangi resiko kegagalan. Dengan menemukan dan memperbaiki bug lebih awal, tentu saja kita bisa mencegah masalah besar di masa depan. Selanjutnya, testing perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tidak semua bagian software perlu diuji secara berlebihan, tetapi harus ada strategi yang tepat untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Lalu, tentu saja, investasi dalam testing bisa menghemat biaya dalam jangka panjang, meskipun testing itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup lumayan di awal. Nah, ini jauh lebih murah dibandingkan biaya perbaikan setelah produk dirilis dan mengalami masalah. Jadi, menyeimbangkan biaya testing bukan sekedar soal menghemat uang, tapi juga tentang memastikan software yang kita buat bisa diandalkan, berkualitas, dan tentu saja memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna atau usernya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Menurutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.